Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wa ba'd. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah, sehat walafiat, serta kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari terakhir ini kita dihebohkan dengan berita nikah sirinya salah seorang artis penyanyi yang sangat fenomenal terkenal, Lesti Kejora. Lalu banyak yang kirim WA, kirim messenger, bagaimana sih sebenarnya pandangan agama Islam tentang nikah siri ini. Sahabatku sekalian, sebenarnya kita kadang-kadang terjebak dengan istilah yang istilah itu tidak dikenal dalam agama. Nikah siri, tidak ada. Jadi dalam fikih itu tidak dikenal istilah nikah siri. Yang ada adalah nikah secara siri. Jadi ada yang hilang. Nikah siri yang dimaksud adalah nikah secara siri, sir, tidak ramai, sembunyi-sembunyi. Bagaimana pandangan Islam? Ya, kita tentu merujuknya kepada syarat dan rukun, syarat sahnya serta rukun nikah. Selama memenuhi rukun pernikahan, nikahnya sah menurut agama. Apa syaratnya? Apa rukunnya nikah? Ya, syaratnya ada kedua mempelai, ada wali orang tua atau wali dari mempelai wanita. Yang ketiga ada mahar, ya dalam bentuk nilai, apakah emas atau yang lain. Yang keempat ada dua orang saksi laki-laki. Kemudian ijab kabul, selesai. Jadi kalau ada mahar, ada saksi dua orang laki-laki, ada wali yang akan menikahkan, ada kedua mempelai, dan terjadi proses ijab kabul, maka nikahnya sah menurut agama. Lalu bagaimana dengan hukum negara? Nah, ini yang tidak sah menurut hukum negara, yaitu harus didaftarkan di Kementerian Agama. Kenapa orang nikah siri? Pertama, mungkin karena kondisi pandemi, sehingga menghindari terjadi kerumunan. Selama itu disaksikan oleh dua orang saksi dan dinikahkan oleh walinya atau orang yang ditunjuk oleh walinya, nikahnya sah secara agama. Nah, setelah itu segera didaftarkan ke Kementerian Agama melalui KUA, karena akan berkaitan dengan nasib dari nasabnya, nasib dari anaknya. Karena kalau tidak ada buku nikah, nanti anaknya mau status pendidikan apa, itu akan kesulitan. Nah, yang kedua, ini yang perlu diperhatikan. Ada orang nikah siri karena tidak direstui atau tidak diketahui oleh orang tuanya. Dia nikah sembunyi-sembunyi, comot saksi seenaknya, terus imam langsung jadi walinya. Ini nikahnya tidak sah. Tidak sah nikah illa biwaliyin, dan dua orang saksi. Tidak sah nikah kecuali dengan walinya dan dua orang saksi yang adil. Nah, jadi jangan juga seenaknya, ayo kita nikah. Tidak setuju orang tua, kita nikah siri saja. Tidak boleh. Harus sepersetujuan orang tua. Kalau anak itu, wanita itu statusnya gadis, belum pernah menikah. Kalau orang tuanya tidak setuju, harus dicoba, harus diurus.
minta sepersetujuannya. Sudah diurus, minta persetujuan, orang tuanya tidak mau, barulah orang tuanya bikin pernyataan, saya tidak menyetujui. Dia bukan lagi anak wali saya. Kalau orang tuanya sudah tidak setuju, tidak mengakui, barulah wali hakim yang turun. Siapa itu hakim? Pemerintah, presiden, turun ke menteri agama, turun ke kanwil, turun ke kakan kemena, turun ke kepala KUA atau penghulu. Tapi kalau langsung saja nikah siri tanpa sepengetahuan orang tua, tidak sah. Nah, karena itu mari kita jangan berpolemik untuk hal-hal yang tidak produktif. Selama itu memenuhi syarat dan rukun nikah secara agama, nikahnya sah. Apalagi kemudian sesudah didaftarkan resmi di KUA atau Kementerian Agama. Seharusnya bagaimana? Ayo, kalau mau menikah, semakin banyak yang menyaksikan pernikahan itu, semakin bagus. Kan boleh nikahnya tidak banyak yang hadir, tapi kasih live, bisa lewat medsos, bisa lewat Facebook, YouTube, televisi. Jadi sekarang alasan nikah siri itu sudah hampir tidak ada. Kecuali kalau niatnya jahat, niatnya tidak benar. Kenapa nikah siri? Takut ketahuan istri tua. Ini sudah salah. Tapi kalau alasan prokes, alasan tidak mau menyusahkan banyak orang, ya jumlah yang hadir sedikit dan bisa disiarkan secara live sehingga orang bisa menyaksikan benar bahwa dia telah menikah dengan resmi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Para pemuda, para pemudi, jaga pergaulan, jaga akhlak dalam bergaul, jangan melanggar atau melampaui batas-batas kewajaran, sehingga insya Allah pada waktunya kita maju ke jenjang pernikahan, kita memuliakan keturunan, memuliakan bahtera kehidupan rumah tangga. Saya Ashar Tamanggong, manusia biasa, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.